Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya ke saya terkait dengan kalau saya mau merekrut karyawan itu kira-kira tingkat pendidikan berpengaruh nggak ya? Nah, ini mungkin juga sekaligus menjadi konten menarik nih buat saya sharekan di video ini. Apakah saat ini sebetulnya pendidikan masih cukup berpengaruh nggak terhadap dunia kerja? Nah, sebelum kita menjawab jauh ke situ, supaya nanti tidak termuncul berbagai spekulasi gitu ya. Jadi begini teman sekalian, di dunia kerja itu kan sebetulnya yang dibutuhkan adalah ada yang namanya knowledge, ada skill, ada attitude, dan ada satu lagi yang namanya talent. Knowledge itu berarti pengetahuan atau pengetahuan yang sifatnya kognitif gitu terkait dengan dunia kerja tentunya, atau terkait dengan pekerjaan yang digelutinya. Yang kedua adalah skill. Skill ini berarti kan keterampilan, dia bisa melakukan apa atau terampil melakukan apa. Kemudian attitude-nya dia, attitude ini berarti kaitannya dengan bagaimana sikap dia dalam bekerja, karakteristiknya, perilakunya. Satu lagi adalah yang disebut sebagai talent. Dia punya bakat nggak, punya kecenderungan nggak, punya passion nggak, atau punya kekuatan nggak yang dimiliki oleh dirinya sehingga itu bisa menunjang dia dalam melakukan pekerjaan itu. Nah, orang kalau di dalam dunia SDM disebut sebagai task, TASK, talents, attitude, skill, sama knowledge. Nah, ini yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, kemudian berbeda dengan dunia pendidikan, bahwa dunia pendidikan itu lebih banyak mengajarkan hal terkait dengan mungkin knowledge ya, pengetahuan. Itu pun sifatnya umum, kecuali misalkan pendidikan yang memang fokus kepada pendidikan vokasi. Katakanlah misalkan SMK, atau misalkan jurusan-jurusan di perguruan tinggi tertentu, misalnya katakanlah keperawatan atau kejuruan, yang memang di situ mengajarkan tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa tarik kesimpulan, apakah pendidikan itu masih cukup komprehensif nggak dijadikan sebagai rujukan dalam menarik tenaga kerja ke dalam perusahaan kita. Jadi jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak, tergantung kepada level atau jenis pekerjaannya itu. Kalau pekerjaan-pekerjaan tersebut memang membutuhkan kompetensi-kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang memang itu diajarkan di dunia pendidikan, maka itu dibutuhkan. Tapi ketika keterampilan itu tidak diajarkan di sekolah, maka sebetulnya bisa jadi pendidikan atau latar belakang pendidikan bisa diabaikan. Artinya Anda bisa saja merekrut orang tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan tertentu ataupun jenjang pendidikan tertentu. Seperti contoh misalnya, kalau di dalam dunia IT programmer, ada orang yang memang dia belajar IT programmer atau programming atau membuat aplikasi, di mana dia otodidak. Nah, meskipun ada sebetulnya sekolah yang memang mengajarkan keterampilan mengelola atau keterampilan dunia programming. Nah, di situ Anda tinggal memilih apakah Anda lebih membutuhkan tingkat pendidikannya dia atau keterampilannya dia. Karena bisa jadi ada orang yang dia sebetulnya tidak berpendidikan secara formal, tetapi dia punya keterampilan di dunia programming itu. Maka menurut saya untuk kasus itu bisa jadi sebetulnya mereka yang berketerampilan lah yang sebenarnya harus Anda rekrut, karena memang Anda membutuhkan itu kan. Percuma kalau Anda memilih orang yang berpendidikan tinggi, katakanlah dia lulusan ilmu komputer, jurusannya IT atau spesifiknya lagi programming, tapi dia tidak terlalu terampil di dunia itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda yang saat ini sedang galau bagaimana meng-hire tenaga kerja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.